Di dalam perikop Injil hari ini, Yesus berkata kepada Nikodemus, "Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Ketika Yesus berbicara dengan Nikodemus, dia mengajak Nikodemus untuk memahami bagaimana orang hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Tetapi kalau kita juga sendiri mengalami hidup dalam tuntunan Roh Kudus, tidaklah mudah. Seringkali kita tidak dapat memahami peristiwa hidup yang sedang kita jalani. Seringkali ada peristiwa hidup yang tidak menyenangkan. Kita mengalami kepedihan, kita mengalami kesepian, kita mengalami penderitaan. Dan kadang-kadang kita juga berjumpa dengan banyak orang, dan waktu itu kita juga tidak tahu mengapa kita berjumpa dengan si A, mengapa kita menjadi dekat dengan si A, atau even kenapa kemudian kita disakiti oleh si A. Tetapi dalam perjalanan waktu kita menyadari ternyata dalam peristiwa-peristiwa tersebut Tuhan membentuk hidup kita. Saya teringat dengan sebuah cerita yang dikatakan atau dituliskan oleh Ajahn Brahm dalam bukunya Cacing dan Kotoran Kesayangannya, tentang seorang raja yang pergi berburu ke hutan. Dia hobinya berburu, dan suatu hari ketika dia berburu, jarinya terluka. Dan dia memanggil tabib kerajaan untuk mengobatinya, dan kemudian tentu bertanya kepada tabib, "Bagaimana luka saya?" Kata si tabib, "Bad or good, who knows?" Beberapa minggu kemudian tangan tersebut semakin infeksi, dan kemudian dia harus diamputasi. Dia panggil lagi sang tabib dan bertanya kepada tabib, "Bagaimana dengan jari saya?" Si tabib mengatakan, "Bad or good, who knows?" Dan karena marah dengan jawaban si tabib, dia mengirim tabib tersebut ke dalam penjara. Setelah jarinya mulai sembuh, dia pergi lagi berburu. Dan karena buruannya itu sangat lincah, berlari masuk ke dalam hutan yang lebat, dikejarnya binatang tersebut. Dan dia tertangkap oleh suku yang sangat terasing. Dan kemudian suku ini akan persembahkan tawanan ini kepada dewa mereka. Dan ketika mereka mau persembahkan, mereka lihat ternyata jari sang raja sudah tidak ada. Mereka ketakutan luar biasa, dan mereka katakan, "Ini persembahan sudah tidak sempurna, kita bebaskan saja." Dan akhirnya si raja dibebaskan dan kembali ke istana, dan dia bersyukur sekali, thanks God, karena dia tidak jadi korban bakaran untuk dewa yang tidak dia kenal. Dan dia panggil sang tabib dan berterima kasih kepadanya. Dan tabib mengatakan, "Bad or good, who knows?" Dan si tabib mengatakan, "Baginda, kalaupun Baginda membawa saya, Baginda tidak memenjarakan saya, yang terjadi adalah karena Baginda tidak jadi dipersembahkan karena tidak lagi sempurna, sayalah yang akan menjadi korban." Demikianlah saudara-saudari, seringkali dalam peristiwa hidup kita belum dapat memahami mengapa itu harus menimpa kita, mengapa ini terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mau belajar menjadi seorang yang lahir dari roh, lahir kembali dan dituntun oleh kuasa roh, kita harus membiarkan diri kita di dalam kuasa rahmat-Nya. Dan kita tahu, bahkan seringkali kita harus menantikan dengan penuh kesabaran hingga kebahagiaan juga menghampiri hidup kita. Jadi jangan putus asa, jangan bersedih hati, jangan marah pada Tuhan. Jika segala sesuatu yang Anda alami saat ini belum merupakan situasi yang ideal bagi Anda, terus berdoa, biarkan dirimu dituntun seperti Nikodemus juga dituntun oleh Yesus untuk kemudian semakin mengenal kebenaran. Dan ingat, Nikodemus menjumpai Yesus pada waktu hari gelap. Dia adalah kelompok orang-orang Farisi. Dia tidak ingin ketahuan, kagum pada pribadi Yesus. Dan ketika Yesus wafat, Nikodemuslah yang meminta jenazah Yesus untuk kemudian dimakamkan di tempat yang dia ketahui, yang dapat dia berikan kepada Tuhan sebagai persembahan yang terakhir. Maka mari kita bersama-sama menutup renungan ini dengan sebuah lagu. Kita ingat waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau keadaan
tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, kami selalu percaya padamu, dan kami tahu waktu mulai yang terbaik. Dan biarkan diri kami dituntun oleh Roh Kudus-Mu, dan kami juga memberikan tangan kami untuk Kau pegang. Maka berkati kami dengan berkat Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.